Perkenalkan, nama saya Andin Rizky Agustin dengan NIM 2302036076. Saya berasal dari Pembangunan Sosial kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya tentang kasus konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan di Berau, Kalimantan Timur. Salah satu contohnya adalah bagaimana perizinan tumpang tindih dan pengakuan hak adat yang berujung ke perampasan lahan, kriminalitas warga, dan kerusakan lingkungan. Berikut kronologi dan perkembangannya hingga tahun 2025. Siapa yang dirugikan, solusi, serta rekomendasi yang bisa ditempuh. Kronologinya, berdasarkan laporan dan penelitian yang ada, di pedalaman Berau, Kalimantan Timur terbentang kisah panjang antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan yang hingga kini belum menemukan titik damai. Bagi komunitas Dayak Marjun dan warga kampung Batu Putih, tanah bukan sekedar sumber penghidupan, melainkan bagian dari identitas dan sejarah leluhur. Sebelum tahun 2004, masyarakat hidup dalam keteraturan tradisional. Mereka bertani, berkebun, dan mengelola hutan dengan segala kearifan lokal yang diwarisi secara turun-temurun. Segala sesuatu yang diatur oleh nilai adat yang menjamin keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, situasi itu berubah ketika izin-izin konsesi mulai muncul sekitar tahun 2004. Lahan yang sejak lama dianggap sebagai wilayah adat tiba-tiba masuk ke dalam peta izin perkebunan. Masyarakat baru menyadari bahwa di atas tanah tempat mereka menanam dan berburu kini menjadi klaim legal milik perusahaan. Sejak saat itu, konflik mulai tumbuh pelan-pelan, dimulai dari ketidakjelasan batas wilayah hingga tumpang tindih izin yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Memasuki tahun 2010-an, eskalasi semakin terasa. Perusahaan mulai menanam kelapa sawit dalam skala besar. Sebagian lahan yang ditanami bahkan berada di kawasan hutan yang dilindungi atau tanah hibah masyarakat. Ketika protes muncul, pemerintah daerah setempat membentuk tim peninjau yang menemukan indikasi penyerobotan lahan ribuan hektar, namun tidak lanjut dan tidak pernah tuntas hingga saat ini. Warga yang menuntut keadilan justru menghadapi jalan buntu sementara kebun sawit terus meluas. Puncak ketegangan ini terjadi pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Sejumlah warga Dayak Marjun ditangkap dengan tuduhan mencuri buah sawit di tanah yang mereka klaim sebagai wilayah adat. Bagi masyarakat, itu adalah bentuk kriminalisasi karena mereka justru sedang berusaha mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka. Kasus ini menimbulkan simpati yang luas dan menjadi sorotan organisasi seperti AMAN, KPA, dan berbagai LSM lingkungan. Namun di balik sorotan itu, luka sosial sudah terlanjur menganga. Keluarga yang terpecah, rasa takut yang tumbuh, dan solidaritas yang diuji oleh tawaran-tawaran kompensasi perusahaan. Hingga tahun 2025, konflik ini belum benar berakhir. Di satu sisi, beberapa kasus perdata masih bergulir di Pengadilan Negeri Tanjung Redep. Di sisi lain, aparat pemerintah daerah melakukan operasi penertiban terhadap pembukaan lahan ilegal di kawasan hutan Berau. Ironisnya, penertiban ini seringkali tidak membedakan antara pelaku korporasi besar dan masyarakat adat yang membuka lahan untuk bertahan hidup. Laporan akademik tahun 2025 bahkan menunjukkan ribuan hektar kawasan lindung telah beralih fungsi menjadi kebun sawit, menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal tata kelola dan keberlanjutan. Dampaknya pun berlapis. Dari sisi sosial, muncul perpecahan anggota komunitas. Sebagian memilih menerima kerjasama dengan perusahaan demi bertahan hidup, dan sebagian lagi menolak keras karena menganggap bentuk penyerahan hak adat mereka. Secara ekonomi, masyarakat kehilangan sumber pangan dan penghidupan tradisional, sementara dari sisi lingkungan mengalami
deforetasi besar-besaran yang mengubah aliran sungai, mengancam keanekaragaman hayati, dan memperburuk kualitas hidup jangka panjang. Di atas semuanya, nilai-nilai adat seperti ritual di hutan, keramat, dan tradisi turun-temurun pun perlahan terkikis oleh tekanan ekonomi dan perubahan fungsi lahan tersebut. Pihak yang paling dirugikan jelas adalah masyarakat adat dan petani kecil. Namun pada akhirnya semua pihak terkena dampak. Pemerintah daerah kehilangan legitimitas karena lemahnya penegakan aturan dan lambatnya penyelesaian konflik. Perusahaan pun menghadapi resiko reputasi dan hukum apabila praktik mereka melanggar hak atau masyarakat atau prinsip keberlanjutan. Bahkan generasi mendatang pun ikut menanggung akibat dari hancurnya ekosistem dan hilangnya kearifan lokal. Dari serangkaian studi dan rekomendasi lembaga advokasi, ada beberapa langkah nyata yang dapat ditempuh untuk keluar dari lingkaran konflik ini. Pertama, pengakuan hukum atas wilayah adat harus menjadi prioritas utama. Tanpa pengakuan formal, masyarakat adat akan selalu berada di posisi rentan terhadap perizinan baru. Kedua, setiap pemberian izin harus melalui mekanisme Free, Prior, and Informated Consent (FPIC) yang benar-benar melibatkan masyarakat secara bebas dan sadar. Ketiga, audit atas hak guna usaha (HGU) perlu dilakukan oleh lembaga independen agar tumpang tindih izin dapat diakhiri. Di saat yang sama, warga yang sedang berjuang mempertahankan tanahnya perlu dilindungi dari kriminalisasi. Selain itu, penting pula untuk membangun mekanisme remediasi yang transparan, mulai dari pengembalian lahan, pemberian kompensasi yang adil, hingga skema pengelolaan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Program ekonomi alternatif berbasis kehutanan sosial dan agroforestry juga bisa menjadi jalan keluar agar masyarakat tidak bergantung pada pola ekonomi ekstraktif. Dan juga tak kalah penting, perusahaan harus membuka konsesinya, menerapkan due diligence, hak asasi manusia, serta bertanggung jawab atas dampak sosial lingkungan yang mereka timbulkan. Kasus konflik agraria di Berau bukan hanya soal persoalan tumpang tindih izin atau batas wilayah semata, tetapi mencerminkan wajah ketimpangan struktural dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Di balik setiap hektar lahan yang berubah menjadi kebun sawit, tersimpan cerita kehilangan tentang masyarakat adat yang tercabut dari tanah leluhurnya, tentang hutan yang tak lagi menjadi ruang hidup, dan tentang nilai sosial budaya yang perlahan tergerus oleh kepentingan ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak berpihak pada keadilan sosial hanya akan memperlebar jurang ketidaksetaraan dan memperdalam luka ekologis. Harapannya, penyelesaian konflik agraria di Berau dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola lahan secara menyeluruh. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan tidak lagi memandang hak masyarakat adat sebagai hambatan, melainkan sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Pengakuan wilayah adat dan penerapan prinsip Free, Prior, and Informated Consent atau FPIC perlu dipastikan berjalan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar formalitas atau administratif. Begitu pula perusahaan harus mulai menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban moral dan hukum, bukan hanya pencitraan. Selain itu, kepentingan bagi masyarakat sipil, akademis, dan media untuk terus mengawal jalannya advokasi agraria agar suara komunitas lokal tidak tenggelam antara kepentingan dan korporasi politik. Harapan besar juga tertuju pada generasi muda bahwa mereka akan menjadi penjaga nilai-nilai adat, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial di masa depan. Dengan adanya upaya bersama yang konsisten, terbuka, dan berkeadilan,
konflik agraria di Berau bisa menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain, bukan sekedar untuk mencari siapa yang benar atau salah, tetapi untuk membangun paradigma baru bahwa kesejahteraan sejati tidak lahir dari penguasaan tanah, melainkan dari harmoni antar manusia, alam, dan keadilan sosial yang hidup di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.